Guys, seorang anak ini nangis-nangis minta tolong ke tetangganya ternyata karena hal ini. Jadi ia bernama Taylor yang masih berusia 7 tahun di Arizona. Dia benar-benar ketakutan banget karena dia menemukan Bobcat. Jadi Bobcat itu adalah seekor kucing liar yang besar banget dan membuat dia benar-benar ketakutan sampai seperti ini. Akhirnya dia minta tolong ke tetangganya karena dia tidak bisa menemukan ibunya. Namun sayangnya di rumah tetangga itu lagi kosong banget guys. Tapi untungnya bel pintunya itu bisa disambungkan ke ponsel yang punya rumah. Sehingga yang punya rumah yang bernama Nicole berusaha untuk menenangkan Taylor banget dan mengatakan kalau misalkan bentar lagi mereka akan sampai. Tapi Taylor benar-benar terus menangis karena ketakutan dan sendirian. Sampai untungnya akhirnya tiba-tiba mobil Nicole datang dan bisa langsung menenangkan Taylor yang lagi panik kayak gini. Guys, anak yang paling manja banget nangis karena uang sakunya dipotong menjadi 14 juta per bulan. Dia anak ini bernama Nicolette dan bahkan dia menyeret ibunya ke acara TV karena dia nggak terima banget ibunya telah memotong uang sakunya. Dimana tadinya uang sakunya 70 juta per bulan menjadi 14 juta. Ibunya pun nggak sanggup lagi memenuhi gaya hidup putrinya yang luar biasa. Tapi Nicolette bilang kalau misalkan dia benar-benar nggak sanggup kalau dipotong uang sakunya. Dia bahkan menangis sampai kayak gini karena dia nggak sanggup, seenggaknya ibunya harus kasih dia $2.500 atau 36 jutaan per bulan. Guys, wanita ini bingung banget kenapa sahabatnya selalu melarang dia untuk balikan sama mantannya dan akhirnya serem banget. Jadi di suatu malam dia lagi chatan aja sama sahabatnya dan sahabatnya memastikan kalau misalkan dia baik-baik aja di rumah. Nah, tapi tiba-tiba mantannya tuh chat dia dan mengatakan kalau misalkan dia tuh kangen banget. Tapi pas dia kasih tahu ke sahabatnya bilang tuh diemin aja karena cowoknya pantas menerima itu. Tapi di satu sisi dia tuh galau banget, dia pingin balas mantannya. Apalagi mantannya bilang, aku tahu kalau kamu masih mencintaiku. Dan mantannya juga minta maaf. Nah, terus temennya tiba-tiba chat lagi. Dia bilang FB statusnya tuh berubah dari single menjadi pacaran. Padahal dia nggak ganti sama sekali. Tapi dia kaget banget karena ada sebuah suara di depan rumahnya dia. Nah, abis itu dia langsung laporin ke temennya. Akhirnya karena dia penasaran juga, dia akhirnya ngecek ke depan. Tapi pas dicek tuh benar-benar gak ada apa-apa. Akhirnya dia balik ke dapur dan temennya berusaha untuk nenangin dia. Dan bahkan temennya tuh baik banget udah siapin dia makanan supaya dia tuh gak stres lagi. Tapi guys, abis ini shock banget sih. Guys, wanita ini bingung banget kenapa temennya tuh selalu melarang dia untuk balikan sama mantannya dan akhirnya serem banget part 2. Jadi temennya tuh baik banget. Dia bahkan udah nyiapin makanan untuk dia di kulkas supaya bisa menenangkan dia habis dia makan. Karena di sini dia lagi takut banget. Akhirnya setelah dia makan, terus tiba-tiba dia merasa nggak enak dan pingin batuk. Ternyata sepertinya ada sesuatu di makanan tersebut. Nah, terus setelah dia udah kayak gini, tiba-tiba ada yang datang, ternyata temennya melakukan semua itu. Dan pas di sini mantannya chat tapi udah terlambat, pingin kasih tahu kalau misalkan mereka itu putus karena ternyata temennya menggodanya. Jadi ternyata sahabatnya yang jahat dan menginginkan pacar temannya itu. Link video aslinya di IG story aku @sherantoynet. Guys, seorang wanita selfie ke pacarnya tapi dia kaget banget atas apa yang terjadi. Jadi cewek ini lagi nginep di tempat pacarnya, tapi pacarnya itu lagi pergi. Dan setelah dia mengirimkan selfie ke pacarnya, dia pergi tidur. Nah, tapi keesokan harinya pacarnya bilang kalau misalkan selfie dia tuh menyeramkan. Nah, dia bingung dong, tapi pacarnya kirim selfie-nya dia balik, bilang kalau misalkan ada seseorang di belakangnya dia. Dan ternyata benar ada sosok muka yang ngintipin dia di balik jendela. Akhirnya dia langsung tutup jendela, tapi tiba-tiba dia ketemu surat, tulisannya jangan lihat aku, tapi dia nggak peduli sama sekali. Nah, di sini saat dia lagi main Snapchat, dia kaget banget karena ada sosok lain yang terdeteksi di balik lemari. Di situ dia udah takut banget, apalagi pas dia tidur, tiba-tiba lemarinya kebuka sendiri dan ada tangan di sini. Dan bahkan dia ngelihat sosok ini, tapi ternyata semuanya hanya mimpi. Dan di situ dia udah lega banget dan bilang ke pacarnya, dan bilang kalau misalkan dia paranoid doang. Tapi nggak sampai itu aja, habis ini shock banget. Guys, wanita ini kirim selfie ke pacarnya tapi akhirnya shock dan serem banget part 2. Jadi setelah dia bangun, dia merasa dirinya itu selama ini cuma paranoid doang. Jadi nggak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya dia bilang ke pacarnya kalau semuanya itu baik-baik aja. Tapi pacarnya bilang, siapa yang kirimin foto saat kamu tidur? Dan dia kaget banget dong guys. Habis itu pacarnya chat dia udah nggak balas sama sekali. Kan habis itu yang balas kayaknya bukan ceweknya, karena ngomongnya semua baik-baik aja, dia sedang tidur. Cowoknya bener-bener panik banget. Bahkan cowoknya juga dikirimin foto ceweknya lagi tidur kayak gini. Dan setelah itu kemungkinan besar ceweknya nggak selamat. Link video aslinya di IG story aku, sherantoynet. Guys, pas lagi wisuda semua orang menangis melihat hal ini. Jadi ada seorang wisudawan yang membawa ayah kandungnya yang sedang sakit supaya bisa melihat dirinya saat wisuda. Karena walaupun ayahnya sakit, ayahnya tuh tetap mau menyaksikan putranya saat wisuda. Dan semua orang yang lihat hal itu tuh bener-bener nangis semuanya guys. Bahkan para rektor, dosen, wisudawan, wisudawati, semuanya tuh nggak tahan menahan tangisnya. Tuh bisa kalian lihat di sini. Dan bahkan yang bikin banyak orang nangis, putranya itu mencium kaki ayahnya guys, untuk mengucapkan terima kasih karena berkat orang tuanya dia bisa sampai di sini. Guys,
Guys, seorang ibu kaget banget karena dia ditelepon oleh anaknya yang sudah meninggal asli guys. Ini benar-benar serem banget. Jadi awalnya ibu ini tuh mendapat telepon dari seseorang yang mengaku kalau misalkan dia itu anaknya. Pas didengar benar-benar dia juga merasa itu suara anaknya. Di situ dia benar-benar kaget banget karena dia mengetahui kalau anaknya itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tapi yang anehnya di sini anaknya minta dia untuk menjemputnya. Anaknya bilang dia itu takut dan di situ gelap banget. Dan di sini ibunya tuh udah mulai marah siapa sebenarnya yang nelpon dia. Karena dia merasa kalau misalkan orang itu adalah orang iseng doang. Bahkan akhirnya teleponnya itu dipegang sama ayahnya. Dan anaknya itu meminta ayahnya untuk mau kembali sama mereka. Tapi guys, yang anehnya di sini anaknya bilang, "Ayah, tolong jemput aku tahu semua yang terjadi dan aku telah memaafkanmu." Di situ membuat ayahnya benar-benar ketakutan banget. Karena sebenarnya apa yang telah ayahnya lakuin sama anaknya sendiri. Dan ternyata habis ini serem banget guys. Guys, seorang ibu shock banget mendapatkan telepon dari anaknya yang sudah meninggal dan akhirnya benar-benar serem banget part 2. Jadi 20 tahun yang lalu anaknya yang bernama Claire tuh sudah meninggal. Tiba-tiba anaknya kembali nelpon dan yang bikin shock anaknya bilang kalau misalkan dia udah tahu semuanya dan telah memaafkan ayahnya. Di situ ayahnya kaget banget dan langsung menutup teleponnya. Tapi guys, di sini muka ibunya lebih ketakutan lagi kayak tahu sesuatu. Dimana ibunya yakin kalau misalkan anaknya itu sudah tidak ada. Tapi yang dia takut tuh hanya satu. Karena mereka yakin kalau itu bukan Claire. Jadi mereka berpikir kalau misalkan itu adalah orang lain. Tapi permasalahannya, ketakutan terbesar mereka adalah apakah ada orang lain yang mengetahui kalau mereka berdua telah menghabisi anaknya sendiri. Dan semenjak telepon itu terus menghantui mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Guys, anak ini pura-pura suka masakan ibunya. Si anak ini bernama Piper. Itu lagi menghargai ibunya banget dengan pura-pura suka masakan dari ibunya. Dimana ibunya masak pasta guys. Tapi di sini dia itu terlihat banget kalau dia nggak suka. Tapi dia berusaha untuk berpura-pura menutupi wajah nggak sukanya itu. Nah, ini adalah saat ibunya mencoba nanyain ke dia gimana rasanya. Dengan cepat dia langsung menyembunyikan yang lagi seolah makanan itu enak. Hebat banget gak sih guys, anak kecil aja udah bisa menghargai orang. Guys, ini adalah trik jenius seorang kakak untuk menipu adiknya supaya makan makanan sehat. Jadi di sini ada 2 lollipop, yang sebelah kanan itu yang asli. Dia kasih cicipin dulu, terus baru dikasih yang palsu. Nah, yang palsu ini bukan lollipop biasa, melainkan terbuat dari mentimun. Nah, yang berikutnya dia kasih makan semangka, tapi bentuknya es krim kayak gini supaya adiknya mau makan. Yang paling lucu, adiknya juga nggak boleh minum soda sembarangan. Akhirnya si kakak bikin terong bentuknya kayak soda gitu. Dan adiknya percaya dong. Tapi itu semua dia lakukan karena dia tuh sayang banget sama adiknya dan peduli sama adiknya. Dan tidak mau adiknya tuh makan yang tidak sehat.